Royan berdiri dan mengulurkan tangannya pada Mila. Aku Royan temannya Tino sama Elang. Dengan kikuk Mila juga mengulurkan tangannya. Mila menyadari tatapan suaminya sudah mencengkam. Mila segera melepas jabat tangannya dan duduk di sebelah Elang yang kebetulan kosong. Nama kamu cantik dan kamu menarik, ucap Royan dengan mulut manisnya. Mila tersenyum kikuk menggapinya. Oh ya, mau cari mati lu, suara Tino yang mewakili sahabatnya. Ya Latin, lo pelit banget sih, dikit doang, ucap Royan tak mengalihkan pemandangannya pada Mila. Ia meraih kopi Tino lalu menyesapnya. Dia istri Elang kambing, ucap Tino. Ryan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ia hampir saja menyemburkan kopi itu pada Mila yang berada di depannya. Tapi Mila terlihat cuek dan memilih meminum vanilla latte-nya, lalu menghapus sisa krimer di bibirnya dengan lidahnya yang membuat Tino dan Royan melongo. Royan sampai meluapkan rasa terkejutnya bahwa wanita cantik yang berada di depannya itu istri Elang. Elang berdaham memuyarkan semuanya. Apa Tin? Lu bilang tadi? Gua nggak salah dengar, tanya Royan memastikan. Mila itu istrinya Elang, bego, sahut Tino. Apalang istri? Lu jangan ngarang deh, semua orang tahu selera Elang kayak gimana. Emang selera Elang kayak gimana? Sahut Mila. Dan semua mata menoleh ke arahnya. Bibirnya sangat menggoda karena sedikit sisa krimer masih tertinggal di sana. Elang menatapnya sebentar lalu beralih pada kedua sahabatnya menatap Mila dengan mata mesumnya. Jadi lu gak percaya kalau Mila istrinya gua? Mau bukti? Tangan Elang merengkuh perut ramping Mila dari samping, narik dagunya, lalu krimer yang tersisa di sana dengan lembut dan berhasil membuat semua mata melotot padanya. My God, empat Royan dan Tina yang sudah mulai terbiasa dengan sikap Elang hanya menghembuskan napas kasarnya. Mas, ucap Mila pelan dan Elang hanya tersenyum tanpa dosa melihat ekspresi semua orang. Royan membelalakkan matanya tidak percaya. Tunggu, nyet, dia Elang Sohib lo, bukan sih? Dia emang berubah kayak Power Ranger, sahut Tino. Jadi dia benar istri lo, Lang? Tanya Royan memastikan sekali lagi. Emangnya kenapa sih, tanya Mila yang tidak tahu apa-apa. Jangankan istri Mil, pacar aja selera Elang jauh dari lu, ucap Tina menjelaskan. Royan menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya. Dulu saja Elang selalu bersembunyi ketika berpacaran, dan teman-temannya memang tidak peduli karena tahu perempuan itu pasti perempuan yang biasa. Elang selalu menolak perempuan yang terkesan mencolok. Teman-temannya selalu mengatai Elang alergi wanita cantik, padahal Elang selalu digilai cewek-cewek cantik di sekolahnya dulu karena gayanya yang so cool dan tentunya tampan. Seleranya Elang itu cewek yang biasa, ceweknya lugu, nggak suka dandan, pokoknya culun gitu deh, cetuk Tino. Mila membukakan mulutnya menahan tawa. Lelek aja terus, gerutu Elang kesal. Satu lagi Mil, lu nggak perlu khawatir karena Elang itu kalau pacaran paling cuma pegangan tangan doang, ucap Tino tertawa disusul dengan Royan. Mereka berdua ingat betul ketika mereka bersemi saat berkencan. Mereka dan teman-temannya sangat penasaran dengan Elang yang selalu berkuasa di antara mereka dan mengintai Elang dari jauh di hari Minggu saat ia sedang berkencan, mengikutinya dari pagi hingga sore, tapi tak menemukan apapun karena Elang hanya bergandengan tangan dengan pacarnya. Udah, ayo gak usah didengerin, ucap Elang dari Mila. Tapi Mila tidak menghiraukannya, malah penasaran dengan masa lalu suaminya. Berarti dulu Mas Elang orangnya rajin dong, kalem gak neko-neko. Pertanyaannya membuat Royan dan Tino malah terpingkal-pingkal. Jangan lihat dari covernya, gak ada kalem-kalemnya dia tuh. Kalau diajak tawuran dia bakalan maju di garda terdepan. Sukanya mukulin orang kayak permen kasar, ucap Royan. Dan asal lo tahu Mil, Elang itu gak akan nolak kalau diajak polos. Paling semangat kalau manjat pagar sekolah, sahut Tino tertawa. Sayang, udah jangan dengerin omongan nih kambing sama monyet nih. Elang menarik Mila yang tertawa dalam pelukannya. Tapi aku penasaran Mas, masih pengen dengar cerita tentang kamu. Ini ya kamu dengar, mereka itu paling takut sama aku. Kalau aku suruh ngapain pasti nurut, ucap Elang penuh percaya diri. Ya gimana nggak nurut, orang dulu yang udah sibuk hitam sendiri, apalagi kalau lagi ngamuk kayak kesetanan, ucap Royan. Kalau gue sih bukan karena itu, Bing.
Gue nurut karena takut nggak dijajanin. Sautino kembali tertawa. Iya itu juga nyet gue juga. Abisnya dia nggak ada yang morotin. Sayang kalau nggak diporotin. Sedangkan kita kan bayar tagihan skincare tiap bulan. Ha, tutur Ryan. Kalian itu julukannya binatang semua ya, kambing sama monyet, ucap Mila menunjukkan Ryan dan Tino. Kalau Mas Elang apa dong? Lanjutannya dengan polos. Yang itu binatang Mil, lo lupa. Saut Tino. Kalian itu aneh, emang waktu sekolah nongkrongnya di Ragunan ya, ucap Mila yang membuat semuanya melongo. Mila masih saja tak Mila masih saja ingin tertawa jika mengingat kejadian siang tadi. Ternyata banyak ia belum tahu tentang suaminya. Dan bertemu dengan dua sahabat Elang siang tadi membuatnya benar-benar selain lucu, mereka juga banyak bercerita tentang kisah-kisah konyol mereka di masa lalu. Kamu kenapa senyum sendiri? Tanya Elang yang masih megang tabletnya. Mila saat ini berbaring coba menjadikan paha Elang sebagai bantalnya. Mereka menghabiskan malam terakhirnya di villa ini tanpa Excel. Karena Ibu Sabrina dikabarkan sedang sakit, Sabrina dan Ervan pulang terlebih dahulu sore tadi. Tentu yang paling senang akan hal ini adalah Elang. Lucu aja sih, jawab Mila yang tetap mengeluas senyumnya. Apanya yang lucu? Kamu pasti mikirin perkataan dua kadal tadi. Ya, ucap Elang kesal. Mas, banyak banget sih julukannya. Mana dari kebun binatang semua. Kamu kan juga punya, sahut Elang. Punya apa? Tanya Mila bingung. Nama panggilan. Macan betinaku, ucap Elang mencubit pipi Mila gemas. Pantas aja ya kamu berpanggilan aku itu. Teman-teman kamu semuanya juga kamu yang mana main. Enggak lah yang anak-anak itu. Kamu harusnya bersyukur karena kamu perempuan satu-satunya yang aku buatin nama panggilan. Elang menyunggingkan senyumannya. Mantan kamu kayaknya banyak ya mas, ucap Mila sanis. Enggak yang, kamu nggak usah pedulikan perkataan mereka. Elang galagapan. Tuh kan ekspresi kamu aja bilang kalau kamu lagi bohong. Mila beranjak bangun. Ya ampun nih sayang, kamu kan dengar sendiri dari mereka kalau aku pacaran ngapain aja. Jadi aku, tanya Mila ragu dan malu. Iya, jadi kamu perempuan pertama yang aku merasakan terbang dan merasakan indahnya kenikmatan dunia ini. Dan aku ketagihan, ucap Elang sambil mendekatkan bibirnya di telinga Mila yang membuat bulu kuduknya berdiri semua. Mas, rengeknya, jalan-jalan yuk, ucap Elang sambil menaruh tabletnya di atas nakas meja. Kemana? Tanya Mila. Di dekat sini ada tempat yang ramai banget. Banyak penjual makanan namanya apa aku juga lupa, tempatnya mirip kayak lapangan gitu. Mila menyetujui ajakannya suaminya mereka mengenai jaket yang tebal dan memilih berjalan kaki menyusuri kegelapannya malam, ditemani desiran angin yang menyusup dinginnya sampai ke tubuh Elang menggenggam tangan mungil istrinya dan memasukkannya dalam saku jaketnya agar tangan wanitanya tetap sangat perasaannya saat ini. Dengan bibir yang terus melengkung sempurna dan entah perasaan yang seperti apa yang membuat keduanya malu-malu, mereka berjalan dengan langkah santai menikmati hawa dingin yang jarang mereka rasakan pada saat di kotanya. Sebenarnya sederhana ini hal yang diinginkan Mila, bergandengan tangan menyusuri angin malam dengan jantung yang terus berdebar. Memang terlalu sederhana, tapi untuknya ia sungguh hal yang istimewa. Kalau kalau dipikir-pikir, kita kayak bocah lagi pacaran aja ya Mil, ucap Elang menatap manik istrinya yang malu-malu. Kok bisa, ucap Mila melirik Elang sekilas. Kenapa kita harus malu-malu hanya dengan bergandengan tangan? Padahal kita sudah melakukan hal yang lebih dari ini. Karena kita nggak pernah berdekatan, nggak pernah pacaran, mungkin, ucap Mila. Apa kamu mau aku nembak kamu? Goda Elang tertawa. Gak lucu tahu. Mila mengercutkan bibirnya. Maaf ya, aku tahu aku sibuk banget akhir-akhir ini, nggak punya banyak waktu buat kamu, ucap Elang sedikit candu. Nggak apa-apa mas, aku ngerti banget gimana sibuknya. Untuk kedepannya aku mau nambah orang kepercayaan, tapi ini masih nyari-nyari meskipun sedikit sulit. Biar aku ada waktu buat kamu. Kemarin mama marah-marah sama aku gara-gara lebur terus. Aku nggak apa-apa mas, beneran. Kamu jangan terbebani. Mama kamu pasti ngerti kok, tutur Mila lembut. Enggak Mil, mama benar. Kalau aku nggak ada waktu buat kamu, gimana mau punya anak? Aku bakal sering ngeluangin waktu buat kamu, ucap Elang mencup kening Mila. Enggak akan keberatan kalau itu masalah perusahaan mas. Aku juga bisa ngerti betapa sibuknya kamu.
Aku akan selalu mencoba menjadi istri yang selalu mengerti kamu. Kamu benar-benar bikin aku jadi Kamu benar-benar bikin aku jadi laki-laki yang merasa paling beruntung di dunia ini. Mila mengerutkan keningnya. Kenapa? Kamu terlalu sempurna buat aku sayang. Kamu cantik, bisa masak, bisa mimpin perusahaan, bisa jadi desainer, bisa memahami aku dalam kondisi apapun. Aku benar-benar nggak bisa bayangin gimana hidup aku kalau nggak ada kamu. Tutur Elang begitu serius. Kamu berlebihan mas, kekurangan aku juga banyak. Aku gampang marah, egois, susah terbuka, dan waktu aku ngambil keputusan sepihak, aku ngerasa jadi istri kurang ajar. Dan lebih parahnya lagi, I'm crazy mas. Kamu bisa lihat sendiri kan gimana kalau depresi aku kambuh. Ucap Mila menghela napasnya. Aku mencintaimu Mil, tidak peduli apapun kekuranganmu. Untuk ketidaksempurnaanmu, biar tugasku yang melengkapinya. Ucap Elang begitu tulus. Kini napas Mila sedikit berat mendengar perkataan manis dari suaminya tanpa ia sadari matanya berkaca-kaca. Menatap netra yang begitu membuatnya nyaman. Bahkan hanya dengan menatapnya seolah ia mendapatkan berlabuhnya. Mila dengan cepat memeluk erat tubuhnya tegap suaminya. Masih tidak percaya ia akan mendapatkan 4 pulang senyaman ini. Kenapa ia tersesat begitu lama untuk menemukan jalan pulang, untuk menemukan orang yang seistimewa Elang, terus melalui jalan yang begitu panjang. Jangan nangis, aku benar-benar tidak suka. Elang melus rambut halus Mila. Selama ini hatiku sebagai tersayat saat berliburan bening itu keluar dari matamu. Ucap Elang mengucup kening ke istrinya. Malam ini cuaca seolah mendukung. Hembusan angin yang menari-nari membuat Mila seolah enggan berjauhan dengan lengan berotot suaminya. Mereka sedang duduk di bawah pohon rindang, memandang banyak orang yang sedang asik bercengkrama di lapangan itu. Memang tidak besar, tapi banyak keluarga yang ke sana meski hanya untuk menikmati berbagai kuliner. Daun-daun kering berjatuhan, seolah berterbangan di antara dua orang yang sedang memandu kasih di tengah keramaian malam ini. Mil, panggil Elang memperhatikan wanita saat ini bergelayut manja di lengannya dengan tangan satunya sibuk memakan jagung bakar. Apa kamu mau? Tanya Mila sambil menodongkan jagung bakarnya. Enggak, buat kamu aja, jawab Elang sambil membersihkan bekas jagung bekas pada bibir Mila. Ternyata pacaran tuh kayak gini ya mas, ucap Mila mulus senyumnya. Ya anggap aja begitu. Mila terdiam mengingat masa lalunya meskipun ia sering keluar bersama Al, akan tapi tidak sebebas ini. Ia bisa merasakan ada yang mengintainya dari kejauhan sehingga ia tidak bisa melakukan hal-hal yang diinginkan secara bebas. Untuk kontak fisik saja ia batasi. Jika tidak ia akan ditelan hidup-hidup oleh kedua lelaki kesayangannya. Benar-benar menyebalkan jika mengingatnya. Kamu kenapa? Mikirin apa? Keinget sama siapa? Tanya Elang tanpa ampun karena memperhatikan Mila yang terdiam dengan pandangan kosongnya. Mas, kalau nanya satu-satu dong, gerutu Mila. Kamu lagi berusaha mengingat kenangan kamu ya? Aku nggak bisa biarin itu, ucap Elang terang-terangan. Lu suamiku posesif banget ya. Aku cuma lagi mikirin betapa indahnya dunia ketika kita diberi kebebasan, ucap Mila melihat ke arah depan dan tersenyum. Kebebasan apa maksud kamu? Elang mengurut keningnya. Ya saat berdua seperti ini, dulu aku selalu saja diawasi jadi aku tidak bisa berbuat sesuka hatiku. Mila menghela napasnya. Elang yang paham arah pembicaraan Mila malah tersenyum puas saat mendengarnya. Siapa yang mengawasimu? Siapa lagi kalau bukan dua laki-laki posesif itu? Mila mengerutkan bibirnya. Haruskah aku berterima kasih pada papa dan kakak Erpan karena telah menjaga istriku dengan begitu baik? Elang tersenyum. Jangan. Aku yakin kamu akan bergabung bersama mereka nanti. Dua laki-laki posesif aja sudah melelahkan apalagi tiga. Mila menggelengkan kepalanya lemah. Mulai sekarang aku akan bergabung bersama mereka membentuk pasukan khusus untuk menjagamu dan mengintaimu dari jauh. Jadi kamu nggak bisa macam-macam. Mila membelakkan matanya tidak percaya. Mas, jangan ngawur kamu. Haha, bercanda sayang, ucap Elang mengacak rambut Mila karena ekspresi istrinya menggemaskan itu. Pagi ini mereka berkumpul di meja makan karena setelah sarapan mereka akan pulang ke kota. Liburan singkat telah berakhir. Pak, ada tamu, ucap Mang Dadang dari arah ruang tamu. Siapa? Tanya Elang karena ia tidak merasa memiliki kenalan di sini. Belum sempat Elang menjawab, sosok lelaki jangkung itu muncul di belakang Mang Ujang.
"Lo ngapain di sini, Mbing?" tanya Tino menyadari sahabat di sana. "Mau pulang bareng kalian," ucapnya santai lalu di kursi makan yang kosong. "Siapa?" bisik Ana pada Tino. Sohib Sohib lama. Oh. Mila hendak beranjak namun tangannya ditarik oleh Elang. "Kamu mau kemana?" tanyanya. "Mau ngambil piring buat Royan," jawab Mila melihat Royan yang saat asik bermain ponselnya. "Habisin dulu makanannya. Dia kalau lapar pasti nyari rumput sendiri kok." "Ya kan, Bing?" tanya Elang melebarkan pandangnya pada Royan. Tidak tahu apa-apa, hanya mengangguk dan harus sibuk dengan ponselnya. Elang tersenyum. "Ya kan, aku bilang juga apa. Teman-teman kamu tuh aneh semua." Mila menggelengkan kepalanya heran. Apa iya Royan juga memakan rumputan? Mereka berjalan menuju laras depan dengan tas memenuhi tangan mereka semuanya. "Jadi ingat itu calon istri lu?" tanya Royan pada Tino. Kini mereka berjalan di belakang mereka semua. "Ya gitu deh," jawab Tino malas. "Lumayan sih bodinya. Tapi kalau gua masih suka punya yang Elang," ucap Royan menyeringai. Tino menyonyor kepala sahabatnya, sepertinya sedikit konslet itu. "Kayak lu berani aja, Mbing. Awas lu macam-macam." "Ya tapi gue sih gak urusan kalau tangan lu dipatahin sama Elang." "Ya ilahnya canda kali, tapi gue sering kayaknya udah nggak takut sama Elang dah," ucap Ryan dengan sombongnya. "Oh gitu." Terus terbesit ide kecil pada kepala Tino. Ia tersenyum mendekati mobil yang baru saja diantar oleh supir, karena sebelumnya mobil itu dibawa oleh Erpan. Ia mendekati Dimas dan sibuk memasukkan tas di garasi. "Gue sama lu aja ya bro." Dimas hanya mengangguk. Tino mengajak Anam menaiki mobil itu di jok belakang, sedangkan Sheila dan Dimas di depan. Ia tersenyum mengamati Elang dan Royan dari kaca spion. Elang melemparkan kunci mobilnya pada Royan. "Gue yang nyetir," tanya Royan. Elang mengangguk dan mengajak Mila naik mobil di bangku belakang. Jangan gila lo, Lang. Lu pikir gue sopir lu?" gerutu Royan saat melihat Elang sudah duduk dan menyandarkan kepalanya di kursi mobil seperti seorang raja. "Cepetan jalan, kalau lu nggak mau numpang di mobil ini lu bisa keluar." "Bangke emang," gerutu Royan namun tetap menyalakan mobil itu. Tina tersenyum puas melihatnya dari kaca spion. Tadi saja Royan menyembuhkan dirinya tidak takut dengan Elang. Tino juga sudah mengantisipasi agar ia beda mobil dengan Elang. Jika tidak, pasti Tino akan disuruh mengemudi sepanjang jalan. Setelah sampai di kotanya, tepatnya di rumah Elang dan Emila, Sheila dan Dimas langsung berpamitan untuk pulang, sedangkan Ana langsung beristirahat di kamar tamu karena merasakan kantuknya yang sangat berat serta pegal-pegal di perjalanan. Mila membawa mapan berisi 3 gelas jus jeruk ke ruang tamunya. Elang, Tino, dan Royan sedang bercengkrama di sana. "Silakan diminum," ucap Mila meletakkan gelas-gelas itu di meja. "Aduh, Bu Bos, repot aja," sahut Tino mengambil jus jeruk yang segeranya menggoda itu. "Iya emang ngerepotin sih," canda Mila sedikit ketuk. "Wih, galak kumat," Tino tertawa. "Jangan mancing-mancing lagi, Tin," sebut Elang tersenyum. Mila mendekati Elang lalu menyerahkan kepalanya di bawah Elang. Karena aroma itulah yang sedikit menenangkan pikirannya. Ia sedikit lelah karena perjalanan yang lumayan lama. Orion berdaham melihatnya. "Iri bilang bos," ucap Elang menyunggingnya senyumnya. Royan mengangguk, rambutnya frustasi. "Gue masih nggak percaya kalau ini Elang, nyet. Lu guna-guna Elang ya?" tunjuk Royan pada Mila. "Apa?" teriak Mila tak terima. "Elang itu paling risih kalau deketin sama cewek pakai pelet apa lu? Emang ya ada yang bisa nolak," ucap Mila menggigit bibir bawahnya lalu menyimpangkan rambutnya ke belakang yang membuat leher putih mulusnya tertampang nyata yang begitu menggoda. Ia memang sengaja ingin tahu ekspresi Royan yang dari tadi mengejaknya. Royan meludahnya kasar. Mana ada laki-laki normal yang tidak tergoda jika disungguhkan pemandangan indah ini. Berbeda dengan Elang yang sudah memasang wajah orangnya. Ia melepaskan jaketnya lalu membungkus tubuh istrinya. Bila menoleh sejenak lalu tersenyum kecil mendapati tingkah positif Elang. "Masih mau ngelawan lu?" tanya Tino pada Royan yang tak bergeming sedikit pun setelah melihat pemandangan itu. "Sebenarnya lu model apa, artis atau anak pengusaha?" tanya Royan penasaran. Karena ia tahu keluarga Elang tidak akan membiarkan putra mahkotanya menikah dengan sembarang wanita.
Baru Tino akan buka mulutnya, namun kalah cepat dengan Mila. Cuma di sini amatiran yang punya butik mungil di kota ini, jawab Mila cuek. Beneran? Tanya Royan pada disidik. Tapi dia tidak ada jawaban apapun dari orang-orang yang di sana. Elang merebahkan tuminya dan menaruh kepalanya di paha Mila, bantal favoritnya. Lagi-lagi Royan hanya menghela napas. Capek yang, ucap Elang manja. Kali ini Royan yang sedang meneguk jusnya sampai terbatuk-batuk mendengar kebucinan sahabatnya yang selama ini yang disembunyikannya. Sementara Tino tahu melihat ekspresi Royan karena Tino tentu sudah terbiasa dengan pemandangan yang menggelikan itu. Uluh, nanti aku pijit ya masku, jawab Mila tak salah menggelikan. Nyet, lu ngerasa mual nggak sih dengarnya, ucap Royan. Gua udah kebal sama kayak gituan mah, seru Tino. Makanya cepat nikah, ucap Elang sewot. Gue maunya kawin aja, ucap Royan. Emang apa bedanya? Tanya Mila dengan muka polosnya terpaham. Tino tertawa mendengar kepolosan Mila. Jangan bilang lo belum diapa-apain sama Elang, tanya Royan. Udah gua apa-apain, ternyata emang enak ya, pantas kalian berdua ketagihan, ucap Elang santai. Dan Mila mulai mencerna kata-kata mereka. Ia menyadari kalau otak masuk mereka membicarakan hal yang mesem pula. Kalian ngomong apa sih? Minggir mas, aku nggak mau dengerin perkataan yang nyeleneh kalian. Mila dengan pipi merah yang menahan malu berdiri dan beranjak dari tempatnya. Gimana sih Lang, istri lu tadi? Ada goda gua sekarang kok malu sendiri dia, seru Royan. Yaitu yang bikin gemes. Elang tersenyum. Lang, ayo gue minta tolong. Gue butuh kerja sama dengan perusahaan lu, ucap Royan berubah serius. Jadi sekarang lu yang jalanin bisnis kakek lu, tanya Elang. Ya gitu deh, mau nggak mau, tapi masalah kerjaan harus profesional. Gua nggak bikin lu cari perusahaan lain aja. Emang lu tuh sohib apaan bangke, guru turo yang kesal. Lu kan mulai dari awal seharusnya pakai cara yang sehat. Kalau sama gua permudah kan gua kan nggak asik. Gimana ke depannya, masa mau kerja sama dengan perusahaan gua aja, omel Elang. Iya siap bos, gue bakal ngajukin profesional kerjasama dan ke perusahaan lo dan beberapa perusahaan, tapi lo nggak boleh nolak proposal gue, ucap Royan. Dimaksa, tahu Tino. Sebulan telah terlewati, beberapa hari lagi tepatnya lusa sebagai resepsi pernikahan Tino dan Ana. Mila akhir-akhir ini begitu sibuk membantu Ana mempersiapkan pernikahannya karena ia tidak ingin sahabatnya yang sedang mengandung itu kelelahan. Dan seperti hari ini, Mila melajukan mobilnya menuju rumahnya. Langit yang petang sudah menyelimuti kotanya malam ini. Ia pasrah jika sampainya di rumah akan dimarahi oleh suaminya. Begitulah Elang selalu mengomel jika ia pulang terlebih dahulu sebelum Mila. Mila memarkirkan Lamborghini Aventadornya di garasi rumahnya. Namun ia melihat sebuah mobil yang tak asing terparkir di sana. Keerpan, gumam Mila melihat mobil itu. Dia menghela napasnya. Entah mengapa akhir-akhir ini ia begitu lelah bekerja sambil menyiapkan pernikahan sahabatnya. Padahal di pernikahan sendiri ia tidak mau tahu apa. Dia mau tahu ia memijat pelipisnya. Tubuh yang lelah memang akan berefek pada kepala yang terasa berat. Ia perlahan buka pintu rumahnya dan benar ia mendapati suaminya, kakaknya dan juga Sabrina berada di sana. Ia tersenyum. Udah lama kak, tanya Mila sambil bergantian mencium tangan ketiga orang yang lebih tua darinya itu. Udah dek, jawab Erpan. Mila menggelengkan malas jika Erpan sudah memanggilnya dengan sebutan dek, pasti akan bujuk permintaan. Mila duduk sebelah suaminya dan berhadapan dengan Erpan dan Sabrina. Kamu bucit banget Bil, ucap Sabrina memperhatikan Mila. Ah iya kak, cuma sedikit capek aja, saut Mila sambil melirik suaminya takut. Kalau dibilang suruh istirahat aja ngeyel sih, ucap Elang ketus. Ya dia emang gitu Lang, susah diatur, saut Erpan. Mila hanya terdiam memberikan senyuman semanis mungkin pada dua laki-laki yang terus memojokkannya. Dek, panggil Erpan. Lagi-lagi Mila merindingkan panggilan kakaknya yang begitu manis itu. Kak, to the point please, ucap Mila malas. Erpan melihat begitu serius ingin menyampaikan sesuatu. Kakak mau minta tolong sama kamu dan Elang dan Mila
melempar pandangan bingung. Kakak mau ngejalanin hubungan serius sama Sabrina, ucapnya melihat Sabrina. Oh jadi udah pada sadar sama perasaan masing-masing, ucap Mila. Ya Mil, sahut Sabrina, tapi kamu tahu sendiri kan Mil, benteng pertahanan mama seperti apa, ucap Ervan. Kakak udah nyoba ngomong sama mama, udah Mil, tapi mama tetap kekeh sama pendiriannya, ucap Ervan begitu frustasi. Berarti kakak harus lebih semangat berjuang, kakak tahu sendiri aku aja nggak bisa merobohkan pertahanan mama, jadi kakak usaha dulu aja sendiri, lama kelamaan mama bakalan luluh kok, ucap Mila meyakinkan. Kakak minta tolong bukan buat itu, ucap Ervan. Terus tanya Mila. Kakak nggak punya banyak waktu Mil, jadi kakak harus melanjutkan rencana. Maksudnya gimana sih kak? Orang tua Sabrina akan menikahkan Sabrina dalam waktu dekat ini. Kalau kakak nggak berhasil mendapatkan restu dari mama, Ervan terlihat begitu lemah. Apa? Teriak Mila kaget. Jadi apa rencana kakak, sambungnya? Kakak mau pergi jauh dengan Sabrina untuk sementara waktu sampai mama merestui kita. Kak, jangan sembarangan deh, ucap Mila. Mama akan tetap kekeh kalau kakak nggak ngelawan. Dan ini untuk pertama kalinya dalam hidup kakak, ngebantah mama buat memperjuangin orang yang kakak sayang, Mil. Udah cukup kakak sama Excel menderita selama ini. Tapi Excel gimana kak, ucap Mila sandu. Kakak minta tolong untuk itu. Kamu sama Elang tinggal di rumah dulu. Sementara untuk perusahaan terserah kamu sama papa aja. Mila memijit pelipisnya. Kamu mau kan Lang? Tanya Ervan dan Elang mengangguk. Kamu gak usah ngomong apa ke mamah Mil, karena kakak yakin akan berujung perdebatan kamu sama mamah. Kamu aja yang ngomong sama mamah Lang, ucap Ervan. Menatap Elang. Elang sedikit terkejut mendengarnya. Mama mertuanya begitu galak. Apakah Kak Ervan yakin menyuruh dirinya sebagai mangsa mamahnya? Kok saya kak? Tanya Elang merjang bingung. Kamu kan anak kesayangan mama. Mama lebih mendengar perkataanmu daripada perkataan Mila, ucap Ervan yakin. Dan Mila juga tahu benar itu. Ia sama mamahnya sama-sama keras, jadi tidak akan ada hasilnya berbicara pun. Harapan satu-satunya adalah Elang yang merayu mamahnya. Iya, saya akan mencobanya kak, ucap Elang. Kakak akan pergi besok, kamu pura-pura nggak tahu aja. Tapi kamu harus bisa meyakinkan mama, kalau nggak kakak pergi karena tak direstui. Mila mengangguk paham, setelah merasakan pembicarakan tentang hal itu membuat mamanya luluh. Setelah kakaknya pamit, Mila dan Elang berjalan ke kamarnya. Mila memutuskan untuk mandi dan Elang menunggunya di ranjangnya. Kamu sakit? Tanya Elang melihat Mila sangat lemas. Paling anemia, aku kambuh mas. Udah minum obat atau panggil dokter aja, ucap Elang khawatir. Mila menggelengkan kepalanya. Aku cuma butuh tidur aja kok. Mila meraba tubuhnya di samping Elang yang terus memenanginya. Mau peluk, ucap Mila manja. Sini, Elang mengulurkan tangannya agar jadikan bantal istrinya, lalu memeluknya dengan begitu erat.